Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Naratosa dengan NIM 2301020011. Saya berasal dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis model Islam yang paling cocok diaplikasikan di Indonesia. Pemilihan model Islam yang paling cocok untuk diaplikasikan di Indonesia sangat bergantung pada konteks budaya, sosial, dan politik yang ada di negara ini. Beberapa model yang mungkin relevan untuk dipertimbangkan adalah: yang pertama, Islam moderat. Model ini mendorong pendekatan yang inklusif dan toleran terhadap agama-agama lain. Hal ini sesuai dengan keragaman agama dan budaya di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh prinsip dalam model Islam moderat. Yang pertama, mendukung hak setiap individu untuk menjalankan agamanya dengan damai dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, memperjuangkan keadilan sosial, distribusi yang adil, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, mendukung sistem demokrasi yang sah dan inklusif yang memungkinkan partisipasi politik semua warga negara. Model Islam moderat menekankan bahwa Islam dapat dihayati secara mendalam dalam konteks yang inklusif dan damai, dan itu cocok untuk negara dengan keragaman seperti Indonesia. Ini merupakan upaya untuk menjaga stabilitas sosial, harmoni antara berbagai kelompok, dan mempromosikan nilai-nilai universal kemanusiaan. Yang kedua, Islam Nusantara. Ini adalah konsep Islam yang telah ada dalam budaya Indonesia selama berabad-abad. Ini menekankan harmoni antar agama Islam dan budaya lokal. Berikut ini beberapa contoh prinsip dalam model Islam Nusantara. Yang pertama, menerima dan merayakan keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia sambil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks lokal. Yang kedua, memungkinkan adat istiadat dan tradisi lokal untuk berdampingan dengan ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Yang ketiga, menggunakan bahasa lokal dalam praktik agama dan dakwah sehingga pesan-pesan Islam lebih mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Yang terakhir, menggunakan seni dan budaya sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan agama dan menggabungkan unsur-unsur lokal dalam ekspresi agama. Model Islam Nusantara menekankan bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai dan tradisi lokal di Indonesia, menciptakan kerukunan dan identitas yang unik dalam kerangka agama Islam. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga keragaman budaya dan religius di Indonesia. Yang ketiga, Islam progresif. Pendekatan ini mendukung reinterpretasi ajaran Islam untuk mengakomodasi perubahan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Berikut ini beberapa contoh prinsip dalam model Islam progresif. Yang pertama, memahami bahwa pemahaman tentang ajaran Islam dapat berkembang seiring waktu dan perlu disesuaikan dengan perubahan sosial dan ilmiah. Yang kedua, aktif berpartisipasi dalam dialog antar agama dan berusaha memahami persamaan dan perbedaan antar agama-agama. Yang ketiga, mendorong pendidikan dan pemahaman yang lebih luas tentang sains dan ilmu pengetahuan. Model Islam progresif menekankan adaptasi dan pembaruan ajaran Islam untuk menjawab perubahan zaman. Ini bisa menimbulkan perdebatan dan tantangan dalam komunitas Muslim, tetapi juga berupaya menciptakan pemahaman Islam yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Yang keempat, Islam sosial. Model ini fokus pada pemberdayaan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Berikut ini beberapa contoh prinsip dalam model Islam sosial. Yang pertama, mendorong praktik zakat yang merupakan kewajiban memberikan sebagian pendapatan untuk membantu yang membutuhkan. Yang kedua, menggalang dana atau sedekah untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yang ketiga, mengorganisir misi sosial dan kemanusiaan yang bertujuan membantu yang membutuhkan dalam masyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan dan bencana alam. Model Islam sosial menekankan bahwa Islam bukan hanya tentang aspek-aspek spiritual, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Ini melibatkan masyarakat Muslim dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum serta mengatasi ketidaksetaraan sosial. Yang kelima, Islam politik moderat. Model ini menekankan partisipasi politik yang sah dan inklusif dalam demokrasi, serta menolak ekstremisme. Berikut ini beberapa contoh prinsip dalam model Islam politik moderat. Yang pertama, mendukung partisipasi politik yang sah, termasuk pemilihan umum dan kebijakan politik yang sesuai dengan hukum dan prosedur demokratis. Yang kedua, memegang teguh prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan hukum. Yang ketiga, mendorong dialog politik yang inklusif, di mana berbagai kelompok dan partai dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi. Model Islam politik moderat menekankan bahwa Islam dan politik dapat berdampingan secara damai dalam kerangka demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Hal ini menciptakan hubungan politik yang stabil dan inklusif tanpa menyisihkan kelompok-kelompok berdasarkan keyakinan agama atau politik mereka. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan mayoritas penduduknya menganut Sunnit Islam. Namun, keberagaman etnis, budaya, dan pemahaman agama membuat pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip inklusivitas, harmoni, dan toleran dalam menerapkan model Islam di Indonesia. Selain itu, penerapan model ini harus memperhatikan kerangka hukum dan konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sekian video analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.